Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Perkenalkan, nama saya Jumaidin, NIM 2022 070101. Prodi PGSD, semester 3, kelas C. Tugas pendidikan Pancasila tentang kampanye narkoba dan permasalahannya. Dosen pengampun Edi Suparjan, MPD. Okelah kawan-kawan, kita akan masuk pada pengertian narkoba. Narkoba itu adalah singkatan daripada narkotika, psikotropika, sama bahan adiktif. Nama lain daripada narkoba adalah nabza. Apakah kawan-kawan sudah mengetahui apa sih itu narkotika? Okelah, narkotika menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi, narkotika adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah heroin, kokain, dan ganja. Dan yang kedua adalah morfin dan petidin. Dan golongan ketiganya adalah kodein. Nah, kita lanjut lagi pada psikotropika. Apakah kawan-kawan sudah mengetahui apa sih psikotropika itu? Psikotropika menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotik yang mempengaruhi syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 3 golongan juga loh. Yang pertama adalah ekstasi, yang kedua adalah amfetamine, yang ketiga adalah phenobarbital. Sekarang kita masuk pada pengertian bahan zat atau bahan zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang mempengaruhi psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Zat atau bahan yang termasuk zat adiktif: 1. Minuman alkohol yang mengandung etanol etil alkohol. 2. Inhalasi dalam kurung gas yang menghirup, dan selfon atau zat pelarut. Contohnya lem, tiner, penghapus zat kuku, dan bensin. Yang ketiga adalah tembakau atau rokok. Nah, itulah tadi pengertian daripada narkotika, psikotropika, sama bahan adiktif. Oke lah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap fisik: 1. Halusinogen atau arti daripada halusinogen adalah efek narkoba ini menyebabkan seorang menjadi berhalusinasi. Yang kedua adalah depression. Depression adalah efek narkoba yang bisa menekan syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga memakai terasa tenang. 3. Adiktif, yang menyebabkan seseorang menjadi pasif. Keempat adalah
kerusakan fungsi sistem saraf pusat otak. Yang kelima adalah rentan terhadap penyakit menular. Yang keenam adalah daya tahan tubuh lemah. Pengertian daripada bahaya penyalahgunaan narkoba. Sekarang kita masuk lagi pada bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kejiwaan. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan pengguna mental dan fisik yang merupakan: yang pertama, menyebabkan seseorang lebih mudah emosi. Yang kedua, menyebabkan seseorang lebih senang menyendiri. Yang ketiga, menyebabkan seseorang bersikap labil. Jadi, kita bisa memahami bahwa penggunaan narkoba itu mudah emosi, senang menyendiri, dan bersikap labil. Nah, di sini saya akan menunjukkan tentang dampak-dampak dari penggunaan narkoba, di mana dari kalangan remaja, dewasa, sampai ke tingkat anak-anak sekolah. Karena pergaulan, sehingga mereka terjerumus di dalam suatu narkoba itu. Video yang akan saya tampilkan mengenai dampak-dampak daripada narkoba itu sendiri, di mana dampak pertamanya adalah gangguan jiwa sehingga mengakibatkan gila, depresi, dan ada beberapa video mengenai penggunaan narkoba di luar negeri, di mana banyak warga-warga yang menggunakan narkoba itu sendiri sehingga mereka terlihat seperti zombie, terletak tertidur di jalanan. Nah, dan juga di sini dampak daripada penggunaan narkoba itu sendiri adalah kematian. Warga Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Agus Tiranda, hanya bisa terbaring di ranjang bambu setiap hari. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Di sini saya akan sampaikan tentang beberapa video mengenai penangkapan pengerja pabrik daripada pembuatan narkoba itu tersendiri. Dan ada beberapa video juga yang akan menampilkan beberapa pemerintah yang melakukan penangkapan atas penyebaran narkoba. Dalam penggerebekan ini ditemukan alat-alat dan juga bahan pembuat ekstasi dan sabu hingga senjata api. Petugas mengamankan 2 orang pelaku dan sebuah senjata api jenis revolver. Para pelaku merupakan pembuat narkoba dan telah menjalani kegiatan ini selama 2 bulan terakhir. Narkoba hasil buatan pelaku diedarkan ke Jakarta dan Bandung. Hingga kini, petugas masih melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengetahui masuk bahan baku barang ilegal ini. Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati karena melanggar undang-undang narkotika. Okelah kawan-kawan, di sini saya akan menyampaikan beberapa video, foto, ataupun beberapa media yang akan saya sampaikan mengenai pencegahan dari penyebaran narkoba, di mana yang dilakukan oleh pemerintah negara atau daerah
atas pencapaiannya mereka untuk menggali daripada akar-akar penyebaran narkoba itu sendiri. Di mana juga Presiden Jokowi melakukan tentang sosialisasi tentang bagaimana dia untuk mencapai generasi bangsa yang hidup tanpa narkoba. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin memutus rantai peredaran narkoba di Indonesia. BNN akan berupaya memberantas sindikat jaringan narkoba yang pada tahun 2022 telah terdeteksi 49 jaringan. Selain itu, dalam penerapan kecanggihan teknologi, BNN pun melakukan Smart Power Approach yang memanfaatkan teknologi dan riset, serta cooperation yang tidak kalah penting dalam bekerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun regional. Saya menekankan kepada seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bagaimana kita bisa menolong para pecandu narkotika. Kita sekarang dalam proses amandemen Undang-Undang 35 tahun 2009 sehingga kita bisa mudah-mudahan kita bisa mengurangi jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan dari pecandu narkotika. Saya mengharap kita bisa bekerja sama sehingga kita bisa lebih banyak menolong pengguna maksudnya daripada kita membawa mereka ke dalam proses penegakan hukum. Namun kita juga harus bisa membatasi peredaran gelap narkotika. Saya tetap menghibau kepada warga negara Indonesia, kepada masyarakat Indonesia untuk sama-sama mari kita selamatkan generasi kita dari pengaruh narkotika. Okelah kawan-kawanku, di sini saya akan tampilkan mengenai beberapa video tentang anti narkoba menuju Indonesia Emas. Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional atau Rakornas pada Rabu 4 Februari 2015 yang dihadiri Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, Bupati, dan perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten. Kegiatan bertajuk Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat. Kami mengajak setiap anak dan orang tua, pelajar dan pengajar untuk tidak berdiam diri, untuk tidak bersikap apatis. Kenali, peduli, dan dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Jangan pernah berhenti, terus gapai harapan baru yang lebih baik demi Indonesia bebas narkoba.